Shalom, teman-teman, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi dengan Mary dengan acara Mari Belajar Alkitab Online bersama. Eh, Hari ini topik kita adalah berjudul Saat Yesus dalam Pencobaan di Padang Gurun. Sebelumnya saya juga minta maaf karena saya menggunakan kacamata yang ada gelap karena radiasi ya, radiasi komputer yang membuat mata saya bermasalah. Nah, sebelum kita masuk ke dalam topik kita hari ini, saya berterima kasih sama teman-teman yang sudah mengikuti program ini, terutama berterima kasih kepada Roh Kudus, Tuhan Yesus dan Allah Bapa kita di surga. Dengan kegiatan ini membuat saya terbuka ya, cara berpikir, memahami, dan lebih bersemangat tentunya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Nah, kita akan masuk ke dalam topik. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu luar biasa, yang menolong kami untuk kami boleh hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Kami boleh hidup dalam rencana-Mu, boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati saya akan membagikan pelajaran kami hari ini juga. Saya juga Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, teman-teman yang mendengarkan di dalam nama Yesus kami. Amin. Nah, sebelumnya kita mau review, saya mau ajak teman-teman Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan untuk review waktu awal pertama dari session Yesus Ladanku. Pertama itu saya memberitahu teman-teman dan membawa kita untuk belajar dengan topik firman Allah yang telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi penerang. Dia menjadi penembus dosa manusia dan dia menjadi pendamai manusia dengan Allah. Karena kita diciptakan dengan firman, otomatis untuk mendamaikan kita dengan Allah, otomatis dengan firman lagi. Tapi firman itu harus berbentuk manusia. Karena kita manusia. Sekaligus Allah ingin mengajarkan kita bahwa manusia sebagai ciptaan Allah tidak lepas dari perintah Allah, firman Allah yang menjadi sesuatu keharusan bagaimana orang itu hidup. Itu juga selaras dengan Tuhan Yesus pernah berkata tentang ranting tidak dapat berbunga di luar pokok-pokok pohon ya. Nah, makanya kita harus tetap di dalam firman. Kemudian di Embau 42 saya masuk dari Yesus dan ibunya Maria. Yesus itu kita sudah tahu bahwa dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Walaupun demikian dia masuk dalam ketika dia menjadi anak di bawah otoritas ibunya, tetapi dia juga tetap memposisikan yang utama adalah melakukan ketaatan perintah firman Tuhan, firman dari Bapaknya. Nah, hal itu Tuhan Yesus gampang banget melakukannya dan tidak bertentangan dengan ibunya karena ibunya Maria juga hidup di dalam firman. Nah, kecuali orang tuanya di luar firman ya mungkin akan menjadi bermasalah. Tetapi saat ini adalah konteks pertama yang awal mula bahwa manusia harus hidup dalam firman. Kemudian Yesus lebih mengutamakan taat pada firman Allah dan itu tidak akan bertentangan dengan ibunya Maria karena Maria juga adalah manusia yang harus hidup bersama firman, tunduk dan taat kepada firman. Nah, kemudian di Embau 43 itu saya ngajak teman-teman tentang fenomena ketika Yesus ada di bait Allah. Yesus melakukan banyak pekerjaan tugas pelayanan yang Allah perintahkan. Dan itu sekaligus Yesus itu memberikan teladan kepada kita
Kita jadi manusia yang hidup dalam firman, melanjutkan pekerjaan Allah di bumi ini sebagai wakilnya. Nah, kita harus melakukan uh, pekerjaan-pekerjaan pelayanan di bait Allah. Dan itu tentang pekerjaan-pekerjaan pelayanan nggak sebatas terbatas dalam kita harus ada melakukan pekerjaan pelayanan di gereja, tetapi juga kita harus juga melakukan pelayanan dalam konteks ketika kita berada di dalam rumah, dalam konteks ketika kita menjadi anak, ketika kita menjadi orang tua, kita menjadi pasangan, ketika kita bekerja sebagai teman, rekan bisnis, teman dalam fellowship, pelayanan, itu semua harus harus dikerjakan. Dan terutama adalah ketika Tuhan Yesus berada di bait Allah, tugas pelayanan yang utama adalah membersihkan bait Allah. Membersihkan bait Allah, kita ini adalah tubuh kita adalah bait Allah. Di Korintus 1 dikatakan bahwa Yesus adalah kepala gereja, suami, dan kita adalah pengikut-pengikutnya. Nah, kita harus menjaga kebersihan bait Allah. Tubuh ini juga bait Allah. Jadi harus hidup diri kita masing-masing hidup dalam tekun ketaatan, kudus dan berkenan kepada Allah. Sepanjang perjalanan waktu, Allah memberikan kita kesempatan untuk kita dapat melakukan ini secara bertahap. Jadi sesuai karena kan kita memang awalnya dari kehidupan kita di masa lalu kita, manusia lama kita, dan Allah memberikan banyak waktu kesempatan bagi kita untuk bertumbuh, diperbaharui secara akal budinya dan secara rohnya untuk menjadi bait Allah yang bersih, ya. Kemudian selain untuk menjadi bait Allah yang bersih, walaupun kita masih ada kekurangan-kekurangan sedikit, kita pun masih harus melakukan mengajak orang-orang lain untuk dapat mengenal Allah. Otomatis kita harus banyak membaca, mempelajari, memahami, mengajarkan, membimbing orang-orang lain. Dan itulah makanya kita tidak akan pernah bisa lepas yang namanya dari firman. Selalu ada firman dalam setiap hari itu kita akan ketemu firman. Dan ketiga, kita manusia yang harus hidup dalam firman itu harus menjadi pelaku peraga firman. Nah, dalam rangka untuk mengenakan atribut manusia baru yang terjadi pembaruan roh dan akal budi. Dan itu hanya bisa terjadi ketika kita mengajar, kita belajar sendiri, dan kita membersihkan diri kita, dan kita menjadi pelakunya. Itu sangat luar biasa ya. Jadi berkesinambungan apa yang harus kita kerjakan. Nah, sekarang kita akan masuk ke pencobaan Yesus di padang gurun. Nah, saya mengambil 3 perbandingan antara kitab Matius dan kitab Markus dan kitab Lukas. Dan ternyata di kitab Yohanes tidak mencatat tentang pencobaan Yesus di padang gurun. Walaupun Yohanes sama-sama mencatat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Markus mencatat, Matius mencatat, Lukas mencatat, Yohanes mencatat. Tetapi untuk pencobaan Yesus di padang gurun, Yohanes tidak mencatat. Dan dari 3 penulis Alkitab ini, Matius, Markus, dan Lukas, ada hal yang utama dari mereka, maksudnya summary ya, kesimpulan yang pasti dan itu tetap bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Di sana dia berpuasa 40 hari dan 40 malam. Matius menulis hal itu, Markus juga menulis hal itu, dan Lukas juga menulis hal itu, hal yang sama. Dan nanti kita akan lihat kenapa Yesus harus berpuasa. Apakah Bapa menyuruhnya berpuasa? Tetapi puasa Yesus karena di sana
memang kondisinya ya di padang gurun gak ada seorang pun di sana, hanya ada Yesus, ada malaikat-malaikat, ya binatang-binatang liar di tengah padang gurun. Otomatis Yesus harus berkuasa. Dan dari tiga penulis ini, ketiganya itu selaras ya. Pencobaan pertama itu adalah ketika iblis meminta batu-batu itu menjadi roti. Nah, ini yang buat bukannya sorry ketika. Jadi untuk yang menulis detail-detail tentang apa sih yang menjadi pencobaan hanya ditulis di Matius dan Lukas. Sedangkan Markus hanya menulis tentang garis besarnya saja. Nah, pencobaan pertama adalah tentang batu-batu ini menjadi roti. Roti ada berbicara tentang makanan yang menopang kehidupan, dan itu menjadi pencobaan paling utama yang bagi anak-anak Tuhan, saya juga teman-teman Bapak Ibu menghadapi hal ini gitu ya. Nah, kemudian pencobaan kedua dan ketiga ini rada terbalik ya. Kalau menurut Matius pertama itu yang kedua itu adalah pencobaan tentang malaikat iblis minta supaya Tuhan Yesus menjatuhkan dirinya ke langit dan menjauhkan dirinya ke bawah supaya malaikat-malaikat Tuhan menolong dia. Baru yang ketiga adalah tentang iblis yang minta disembah gitu ya. Jadi yang kedua adalah tentang pertunjukan kehebatan Tuhan Yesus dengan malaikat-malaikat Tuhan yang menjadi pelayannya, dan ketiga tentang penyembahan kepada iblis. Dia itu pencobaan 2 dan 3. Sedangkan di Lukas kita balik, pencobaan kedua menjadi adalah penyembahan. Iblis meminta disembah, padahal itu tidak boleh. Dan kemudian pencobaan ketiga ketika tentang pertunjukan kuasa Yesus boleh menggerakkan pelayanan malaikat. Nah, sangat satu yang menarik ya. Kedua penulis Matius dan Lukas setuju di pencobaan pertama itu tentang batu-batu yang diminta menjadi roti, tentang makanan iblis menggoda kita, tentang apa yang kita minum kita pakai. Nah, waktu itu Tuhan Yesus juga pernah ngomong untuk kita anak-anak Tuhan tidak khawatir bahwa segala kebutuhan kita dicukupkan Tuhan. Lalu Yesus membandingkan bunga bakung di padang, burung di udara, burung itu juga dipelihara Tuhan. Lalu antara menyembah Tuhan palsu, Allah yang palsu, iblis ya, dalam konteks iblis menyembah dirinya sendiri, menjadi sombong dengan kemampuan yang dia miliki, dengan pertunjukan melakukan show, pertunjukan bahwa kita memiliki kuasa untuk menggerakkan pelayanan-pelayanan mujizat. Nah, di antara itu akan menjadi sangat batu sandungan buat kita semua para pelayan, juga untuk anak-anak Tuhan yang percaya. Dan pencobaan ini pencobaan yang dibilang klasik, dan sampai saat ini juga masih tetap terjadi. Pencobaan utama ini tetap yang terjadi. Masalah makanan, kehidupan, masalah kesombongan ya, terus sama masalah
pertunjukan diri. Itu hampir mirip. Oke. Nah, seperti tadi yang saya bilang dari ringkasan 3 penulis tadi. Intinya bahwa benar adalah Yesus itu penuh dengan roh. Ketika waktu itu kan Yesus habis dibaptis ya. Lalu dia penuh dengan roh, roh membawa dia ke padang gurun. Jadi bukan pakai suatu kendaraan atau apa, yang pasti adalah Yesus masuk ke dalam satu fenomena di padang gurun, dan itu tidak ada manusia lain. Di sana hanya ada binatang-binatang liar dan malaikat yang melayaninya. Dan Yesus di sana 40 hari 40 malam dicobai iblis, dan Yesus Yesus menjadi lapar, berpuasa dan menjadi lapar. Dan menarik di sini, walaupun Allah tidak menyuruh untuk berpuasa, tetapi di dalam realiti suasana itu, di padang gurun itu, Yesus harus berpuasa untuk tidak makan dan tidak minum, karena tidak ada apapun di sana dan tidak ada makanan gitu ya, dan sehingga menjadi lapar. Itu seperti satu situasi di mana kita menghadapi satu situasi yang sangat-sangat minim, dan bagaimana kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan itu juga yang terjadi ketika anak-anak Tuhan yang baru mengenal Tuhan, kemudian dalam perjalanan waktu Tuhan itu menguji, Bapa kita menguji, Roh Kudus yang menolong kita, membimbing kita supaya kita memahami firman dengan benar, hidup dalam firman. Caranya ya di tengah kondisi yang serba minim. Nah, tadi seperti dibilang, itu kota suci di hubungan bait Allah, itu disebut Yerusalem hubungan bait Allah. Apakah ini juga ada kemungkinan di masa terakhir anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan, para imam tinggi, mereka menjadi sombong atau apa? Ini seperti sesuatu yang Tuhan Yesus pengen ngasih tahu. Ya, ini adalah pencobaan yang kedua atau yang ketiga. Dan ini sangat banget berat. Dan Yerusalem itu kan tempatnya anak-anak Tuhan ya, Israel di sana. Nah, dan Yerusalem di situ ada bait Allah, di situ juga ada tempatnya. Pokoknya otoritas pimpinan tertinggi di sana ya. Dan itu dimulai yang namanya pencobaan, penyimpangan dari si iblis terjadi. Kemudian dari tempat yang tinggi itu para pelayan-pelayan di bait Allah itu diperlihatkan kerajaan dunia dan semua kemegahannya. Nah, tadi ini saya udah katakan mengenai tadi perintah 2 dan ketiga yang berbeda seperti yang dipahami, dilihat atau ditulis oleh Matius dan Lukas. Nah, balik kepada pencobaan. Sangat menarik ketika saya mempelajari pencobaan Yesus di padang gurun. Ada 3 hal kan tadi kita lihat, kita baca tentang pencobaan pertama, batu-batu menjadi roti, kemudian iblis yang minta disembah, manusia yang minta disembah, kemudian manusia yang dikuasai iblis ingin mempertunjukkan kehebatannya. Nah, hal demikian itu saya menjadi teringat dengan perkataan Salomo tentang kesia-siaan dalam kehidupan manusia seperti upaya menjaring angin. Di Pengkhotbah 9 ayat 1, Salomo menulis demikian, "Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari." Nah, penindasan seperti apa yang terjadi di bawah matahari? Karena nggak ada keadilan ternyata di bawah matahari. Orang yang dari bawah dikasih kesempatan sama Tuhan naik ke atas, lalu sampai di atas dia menindas yang di bawah. Lalu di Pengkhotbah 9 ayat 3, Salomo menulis, "Tapi yang lebih bahagia daripada kedua-duanya itu kuanggap
orang yang belum ada, yang belum melihat perbuatan jahat yang terjadi di bawah matahari. Nah, Salomo juga berkata demikian. Ini yang paling penting, bahwa yang paling utama, yang paling menyenangkan ketika orang belum melihat perbuatan jahat. Tetapi semua orang yang tinggal di bawah kolong langit ini otomatis pasti tidak lepas dari lingkungannya, dari melihat, merasakan, kemudian mengalami dampak dari perbuatan jahat orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, tapi Tuhan Yesus juga pernah berkata kepada Rasul Paulus di 1 Korintus 10 ayat 13 bahwa dikatakan bahwa pencobaan-pencobaan yang dialami itu sebatas kemampuan manusia. Pencobaannya tuh biasa sesuai dengan natur manusia. Nah, seperti yang kita lihat di gambar sebelah, itu ada 6 perasaan emosi, excited, sangat istrinya sangat berantusias, bersemangat ya. Kemudian tender itu bicara tentang mencintai, simpatik, hati yang tersentuh, lembut, happy, bahagia, merasa dipuaskan, optimis. Kemudian ada lagi perasaan sedih, merasa tidak berdaya, merasa depresi. Kemudian ada lagi marah. Marah itu karena seseorang teriritasi ya dengan perlakuan orang lain. Kemudian takut, khawatir, scared ya. Nah, ini ada 6 emosi yang menjadi pencobaan-pencobaan manusia. Dan dikatakan itu benar bahwa 1 Korintus 10:13 pencobaan-pencobaan yang dialami itu sebatas kemampuan manusia. Dimulai dari 6 perasaan yang saling mendominasi. Nah, apa yang timbul dari pencobaan biasanya? Apa yang timbul dari pencobaan biasanya adalah mengeraskan hati yang geram. Itu ada di Ibrani 3 ayat 8. Ketika marah, ketika mungkin ketakutan, mungkin sedih, atau sangat bersemangat, mengeraskan hati. Terus tidak ada kebahagiaan, Yakobus 1 ayat 2. Mungkin karena terlalu bersemangat ya, mengejar, atau terlalu terhimpit dengan kekhawatirannya, terlalu marah, atau terlalu sedih, terlalu bahagia, terlalu terikat dengan cinta, jadi budak cinta, ada orang bilang begitu. Kemudian terpikat dan terseret oleh keinginan sendiri yang timbul, Yakobus 1 ayat 14. Jadi 6 emosi ini selalu menggoda kita untuk selalu melihat apa yang ditawarkan dunia itu sangat menarik dan menyenangkan, sama seperti ketika iblis mengajak Tuhan Yesus. Yesus itu berada di hubungan bait Allah, dia melihat begitu gemerlapnya dunia itu. Dan itu juga yang terjadi saat ini semua untuk anak-anak Tuhan yang belajar firman, walaupun udah bertahun-tahun juga menjadi orang Kristen, menjadi pelayan, ini juga menjadi emosinya itu selalu menjadi hal-hal yang bisa sangat rentan mengganggu. Dan apa yang harus kita lakukan di dalam pencobaan adalah upaya apa, pekerjaan apa, kegiatan apa untuk kita meredam atau mengantisipasi, membuat penyelesaian. Matius 26 ayat 41 bilang tentang berjaga-jaga dan berdoa. Nggak ada hal lain, berjaga-jaga dan berdoa. Berjaga-jaga dengan apa? Dengan firman Tuhan. Berdoa, ya udah pasti. Firman Tuhan itu adalah terang ya, terang yang menghidupi kehidupan manusia yang gelap. Kemudian di Lukas 11 ayat 4 bilang tentang mengampuni orang-orang yang bersalah. Nah, jadi
nggak ada hal lain. Jadi ketika di pencobaan, ketika kita marah, kita harus dapat mengampuni. Baru itu akan membuat emosi kita menjadi kembali lagi dalam level yang Allah inginkan. Kemudian Wahyu 3 ayat 10, bertekun dan untuk taat melakukan firman. Nah, otomatis kan kita nggak mungkin hanya membaca firman, belajar firman, tapi nggak melakukannya. Itu nggak akan mungkin. Karena kita kalau misalnya hanya membaca, itu ada kemungkinan akan membuat kita nggak pernah praktek gitu ya. Nah, kita tuh jadi nggak mampu gitu loh. Jadi apa ya terjerat ya untuk emosi yang nggak perlu. Oke, itu apa yang terjadi tentang di dalam pencobaan. Nah, kenapa dibilang demikian? Pencobaan kok manusia seperti itu settingannya? Saya ingat di Kejadian 1 ayat 26, Bapak Allah berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi inilah ternyata karena kita adalah gambar dan rupa Allah, tapi bukan Allah ya. Dan ternyata juga Allah, gambar dan rupa Allah itu juga memiliki 6 perasaan ini ya. Ada excited tadi bersemangat banget. Nah, ini bisa kita lihat ketika Tuhan Yesus itu bersemangat untuk memberikan pengajaran pada orang-orang Israel waktu itu. Dia tidak mengenal lelah di Markus 1 ayat 38 dan 39. Walaupun berjam-jam, walaupun berhari-hari, dia tetap bersemangat. Di Markus 1 ayat 38 dan 39. Teman-teman Bapak Ibu bisa melihatnya. Latar belakang dari Yesus mengatakan marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang. Dan ini antusiasnya Tuhan Yesus saat itu pastinya ya itu tidak terkejar dengan murid-muridnya. Kemudian scared, khawatir, ada takut. Nah, ini ada di Markus 8 ayat 1 dan 2, waktu itu Tuhan Yesus melihat orang-orang yang sudah mengikuti dia untuk khotbahnya Tuhan Yesus ya berhari-hari. Hatinya tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Nah, ini adalah perkataan atas yang didasari dengan perasaan khawatir ya. Tuhan Yesus khawatir mereka murid-murid atau orang-orang banyak yang mengikuti dia menjadi lapar. Di Markus 8 ayat 1-2. Lalu ada lagi khawatir juga di Markus 9 ayat 19 ketika Tuhan Yesus itu kelihatannya bete ya dari perkataan ini. Karena murid-muridnya masih belum sanggup untuk mengusir iblis waktu itu. Di Markus 9 ayat 19, hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Ini maksud Yesus, karena bentar lagi kan Yesus mau kembali kepada Bapa. Sedangkan udah berbulan-bulan mungkin ya, udah bertahun-tahun. Kok masih belum aja ini murid-murid aku kok untuk melakukan, mencontoh apa yang dia katakan gitu. Jadi itu ada kekhawatirannya. Juga marah. Di Markus 11 ayat 12-14, Yesus pernah mengutuk pohon aras karena dia haus ya, dia pengen buahnya tapi nggak ada. Terus ada juga waktu ketika Tuhan Yesus ada di Bait Allah, dia marah sama
para pedagang-pedagang, karena pedagang-pedagang itu mengotori rumah Allah. Terus contoh lain adalah tentang perasaan sedih. Nah, waktu itu Yesus lagi di Taman Getsemani, detik-detik dia mau ditangkap. Di Markus 14 ayat 33 sampai 34, ya waktu itu ke Taman Getsemani membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes. Hatinya sangat takut dan gentar. Nah, dia bilang, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kemudian ada perasaan bahagia. Tuhan Yesus juga pernah mengalaminya. Di Lukas 7 ayat 9 ketika itu dia melihat seorang perwira di Kapernaum pengen Tuhan Yesus berdoa buat anaknya atau anak buahnya, dia bilang gak usah datang. Makanya Tuhan Yesus langsung kasih pujian. Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini gak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dan kemudian hati yang lembut, hati yang mencintai, betapa Yesus tiba-tiba jatuh hatinya, menyukai Zakeus di Lukas 19 ayat 1-5. Bisa dilihat bagaimana Zakeus itu orang yang dibenci orang Israel karena pemungut cukai. Tapi Yesus kok bisa jatuh hati ya sama si Zakeus ini. Dan Yesus bilang mau makan di rumah Zakeus. Nah, apa yang kita dapat pelajari dan saya pelajari adalah karena manusia sebagai ciptaan dan gambar dan rupa Allah, otomatis ini adalah 6 perasaan yang bergantian di dalam kehidupan setiap orang. Ternyata ketika Yesus dalam waktu dia hidup di bumi ini melakukan pelayanannya di Israel waktu itu, dia pun juga mengalaminya. Tetapi sekali lagi 6 emosi ini tidak menguasainya atau membuat dirinya gagal melakukan ketaatan kepada firman. Luar biasa ya. Nah, kita kembali. Sebenarnya apa yang terjadi saat pencobaan? Dan saya mencatat ada beberapa ini yang dari Alkitab. Ini ya, adalah tentang Yesus merasa lapar. Jadi pencobaan terjadi ketika manusia merasa lapar. Lapar untuk makanan, lapar untuk kasih sayang, lapar untuk perhatian ya. Kemudian ada juga Yudas Iskariot tergiur dengan upah 30 perak dari imam-imam kepala tentang uang. Orang di pencobaan, uang sangat mengganggu. Atau juga ada orang kaya yang bertanya kepada Yesus ya, mau ikut Yesus gimana, bagi aja uangnya, dan dia nggak bisa mengikutinya karena dia sangat cinta sama uangnya. Kemudian apalagi yang terjadi saat pencobaan? Alkitab mencatat kita tidak dapat memahami firman. Petrus mengalaminya. Ketika Petrus mendengar perkataan Yesus akan merobohkan bait Allah dan bangunnya kembali dalam 3 hari. Petrus nggak ngerti gimana caranya membangun bait Allah, padahal bait Allah itu dibangunnya puluhan tahun ya. Kok Tuhan Yesus bisa merobohkan dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kemudian apalagi yang terjadi dalam pencobaan? Tidak percaya atas kesaksian teman-temannya. Sangat sulit mempercayai orang apa yang orang-orang katakan. Sama saat itu juga Thomas nggak percaya perkataan teman-temannya ya, teman-teman pelayanannya, murid-murid Yesus, bahwa Yesus udah bangkit. Nah, Thomas nggak percaya, dan itu juga yang membuat ini juga ya mungkin kita juga yang udah mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita juga mungkin kadang-kadang membaca satu firman, apakah firman ini sungguh benar-benar memang berlaku demikian, memang benar terjadi gitu ya. Itu memang
Itu yang saya rasakan. Saya tidak tahu teman-teman Bapak Ibu gimana, tapi itu yang saya rasakan. Eh, Makanya saya perlu untuk terus belajar, dan puji Tuhan dengan kegiatan Embau ini itu menolong saya untuk membuat kaitan, mengerti dari firman yang satu dengan firman yang lain. Kemudian iri hati. Nah, ini juga kita mencatat di saat pencobaan itu ada iri hati. Saul dengki sama Daud karena orang-orang tuh muji-muji si Daud karena si Daud itu melawan orang Filistinnya hebat banget. Kemudian perspektif ya manusia, bahwa kita terbatas, bahwa kita bilang nggak ada tuh orang bisa kudus, gimana caranya gitu ya. Waktu itu Yunus pun merasa kesal dengan kasih Allah kepada orang Niniwe. Kok bisa sih Allah itu mau ngampunin orang Niniwe gitu. Nah, sehingga ketika Allah berbicara dengan Yunus melalui pohon jarak yang layu, padahal Yunus lagi berteduh dengan panas-panasnya, tiba-tiba cuman gara-gara sebuah ulat pohon jaraknya mati layu. Terus dia jadi marah-marah sama pohon jarak. Wah, ini kan yang terjadi di saat kita dalam pencobaan. Ada lapar, ada masalah uang, masalah kita tidak mengerti firman, tidak memahami firman, nggak percaya sama kesaksian orang-orang tentang Yesus, iri hati, sama perspektif manusia lama kita yang nggak belum berubah. Nah, tetapi Alkitab juga mencatat tentang orang-orang yang tekun saat pencobaan. Misalnya ada Hana. Nah, Hana itu istrinya Elkana ya. Dia nggak punya anak. Nah, ini berarti dia bilang bisa masuk dalam kategori lapar. Dia ada hal yang kurang. Dia memiliki anak, kasih, jati diri, identitas dia sebagai seorang perempuan, orang ibu yang nggak tercover karena belum punya anak. Jadi dia harus pergi sujud menyembah, memberikan korban setiap tahun ke rumah Tuhan. Dia tetap melakukan itu walaupun orang-orang di rumahnya kata suaminya, udah deh nggak usah kayak gitu-gitu banget, nggak apa-apa lah gitu. Terus bahkan Nabi Elia juga eh, Nabi iya Elia itu juga ngeledekin dia, dikirain dia sebagai orang yang sedang mabuk. Kemudian ada lagi Hosea, seorang nabi Allah itu memberi perintah kepada Hosea supaya menikah dengan seorang perempuan sundal. Itu di Hosea 1. Bayangkan ya, seorang nabi Allah, pemuka agama yang terhormat, mulia gitu ya, kedudukannya, tiba-tiba sekonyong-konyong Allah menyuruh Hosea untuk menikah dengan seorang perempuan sundal. Oh my god. Tapi Hosea taat melakukannya. Itu dia tekun melakukan perintah itu. Itu kan sangat nggak sesuai ya dengan jati diri Hosea, identitas Hosea, pekerjaan Hosea. Tapi yang disuruh ambil perempuan Sunda. Jadi hmm, maksudnya menikah dengan seorang yang sangat sulit untuk dikasihi, dicintai, dipercaya. Kemudian ada lagi ketekunan saat pencobaan ketika Yusuf anak Yakub yang setia kepada janji-janji Allah dan melewati waktu yang sulit. Yusuf ya, Allah udah kasih apa tuh rencana-rencananya, dia kasih tahu ke Yusuf. Yusuf kasih tahu ke papa mamanya dan saudara-saudaranya, tapi nggak ada orang yang mau percaya. Tetapi perjalanan waktu malah membuat dari mimpinya yang begitu besar dan luar biasa, tetapi perjalanan waktunya ada gimana? Dimusuhin sama saudara-saudaranya, kemudian dijual jadi budak belian, pernah jadi tahanan, terus dia pernah nolong orang, juru minum atau juru roti ya, tapi orang itu nggak nolong dia gitu ya. Wah, tapi Yusuf nggak pernah menagih janji kepada orang itu. Dan inilah yang dilakukan dalam ketekunan baik Hana, Hosea, Yusuf. Mereka semuanya berjaga-jaga dan berdoa.
tetap mengampuni orang yang bersalah. Bertekun saja melakukan apa yang firman inginkan. Nah, lalu sebenarnya yang terjadi dalam ketekunan itu apa? Saya menulisnya ketekunan dalam pertempuran waktu kehidupan. Nah, kita baca firman, ada tuntunan Roh Kudus. Ini adalah bekal, adalah modal, fondasi, supaya kita tahu kasih Allah kepada kita, bagaimana kasih Allah itu teraplikasi dalam kehidupan kita. Kehidupan kita yang penuh pergumulan dan tantangan. Dan kita pusing. Dan tapi kita harus tetap semangat dan kita harus tetap punya harapan. Utamanya adalah taat kepada Allah, tetap tinggal di bait Allah. Di Roma 5 ayat 35 mengatakan, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi ketekunan membawa kesengsaraan itu menjadi sesuatu mental kita menjadi tahan uji dan kita memiliki pengharapan. Dan inilah yang dikatakan pertempuran. Raja Salomo pernah bilang, segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, semua orang sama. Orang benar, orang yang fasik itu sama nasibnya. Orang yang baik, orang yang jahat, semua sama nasibnya. Orang yang tahir maupun yang najis, semua juga sama nasibnya. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban, semua sama nasibnya. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut akan bersumpah. Semua orang nasibnya sama. Jadi saya bilang ini adalah pertempuran dalam waktu kehidupan yang kita jalani. Nah, sampai pada satu kesimpulan. Ketika saat Yesus di padang gurun. Jadi sepanjang waktu kehidupan kita itu menurut saya itu seperti Yesus yang sedang berada di padang gurun. Kalau di padang gurun Yesus jelas 40 hari 40 malam ya selesai, waktu itu dia pelayanan. Lalu kita sekarang gimana? Mungkin ada waktunya, katakan waktu dalam pelayanan Tuhan Yesus pun juga mengalami pencobaan demi pencobaan, ujian-ujian ya dari ahli-ahli Taurat, ahli-ahli Farisi yang menentang gitu ya. Nah, kemudian firman Allah adalah kunci untuk menikmati kehidupan di padang gurun. Bayangkan ya, tadi kan kita udah lihat Tuhan Yesus juga punya 6 perasaan itu, ya senang, ya takut, ya sedih, ya tadi apa lagi tuh, ya banyak banget. Tapi tetap dia tetap berhasil, Yesus tetap berhasil melakukan ketaatan pada firman. Karena firman Allah yang berisikan perintah, janji, pengetahuan hikmat Allah atas bumi dan segala ciptaannya. Jadi firman Allah itu dikatakan memang harta yang sangat bernilai, melebihi emas, perak, mata, harta karun. Jadi harus dijaga dan dipelihara. Dan firman Allah itu menuntun kita semua. Jadi ketika kita di padang gurun, sesi itu adalah saat Allah melatih setiap orang percaya hidup dalam firman Allah. Terus kalau itu ada nggak sesi di luar padang gurun? Saat ini mas saya ngalaminnya, maksudnya sampai saat ini saya masih di padang gurun ya, masih. Mungkin ketika kita masih anak-anak, padang gurun itu nggak terlalu banget kita rasakan karena ada orang tua kita yang menolong
membantu kita mengatasi teriknya panas matahari, kehausan kita, kelaparan kita tuh ada orang tua. Lalu misalnya bagaimana kita dengan hidup yang udah dewasa tapi kita masih bergantung sama orang lain. Eh, apa ya? Bergantung sama orang lain ya. Jadi kalau orang-orang yang itu masih bergantung ya mungkin saat itu belum masuk ke padang gurun. Tetapi untuk orang-orang lain sisanya, orang-orang yang hidup secara mandiri dan orang-orang yang dewasa dan dewasa rohani pasti semuanya sepanjang waktu kehidupannya ada di padang gurun. Itu menurut pengertian saya dan yang saya boleh rasakan saat ini. Tapi puji Tuhan, walaupun itu yang Tuhan berjanji bahwa Tuhan yang memelihara semuanya, mencukupkan, menuntun, melatih, banyak hal yang Tuhan kerjakan untuk kita. Oke, terima kasih buat Bapak Ibu yang dalam Tuhan yang sudah mengikuti. Mari kita sama-sama untuk belajar firman ini terus menerus untuk kita menang di tengah padang gurun kehidupan kita. Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih atas firman, terima kasih atas padang gurun yang Kau boleh beri sehingga kami boleh belajar hidup dalam firman dan boleh mengandalkan firman untuk tetap bersemangat melakukan ketekunan dan ketaatan dalam firman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus juga menolong para teman-teman Bapak Ibu yang mendengarkan. Kami semua sama-sama boleh menjadi pengantin-pengantin Tuhan dan menyongsong Tuhan di kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Oke teman-teman, terima kasih atas segala atensinya. Kita akan ketemu Jumat depan. Shalom.